Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita kembali membuka Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar dari ayat ini, yaitu semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, yaitu menyangkut roh, jiwa, tubuh kita tetap terpelihara sampai kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kita sudah belajar yang pertama bagaimana roh yang terpelihara, dan yang dipelihara kekuatan firman Allah dan Roh Kudus. Roh yang terpelihara oleh kekuatan Allah adalah roh yang senantiasa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat contoh orang yang memiliki roh yang terpelihara adalah orang yang selalu ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan roh yang terpelihara adalah roh yang luar biasa, ya, yaitu dari kehidupan seorang Daud. Pagi hari ini kita akan melihat hal yang kedua, yaitu jiwa yang terpelihara, ya. Jiwa yang dikuduskan melalui pengampunan oleh penebusan darah Yesus Kristus di kayu salib. Jiwa yang dikuduskan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan adalah jiwa yang terpelihara di dalam Tuhan. Jiwa yang terpelihara di dalam Tuhan adalah jiwa yang senantiasa memuji Tuhan. Saudara, semua makhluk yang diciptakan Allah dapat memuji Tuhan, ya. Tapi hanya manusia yang dapat menyembah Tuhan. Nah, kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal 103, Mazmur 103 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 103 ayat 1 dan ayat 2. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud mengajak jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku, ya, dan segenap batinku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam jiwa kita, ya, ada kehendak, ada keinginan, ada kemauan, dan ada perasaan, emosi ada dalam jiwa kita. Saudara-saudara, Allah mempengaruhi kita melalui roh kita. Dan melalui roh kita mempengaruhi jiwa kita. Mempengaruhi perasaan, angan-angan hati kita, kehendak kita. Melalui kebenaran-kebenaran firman Allah.
tubuh kita dengan segala keinginannya juga mempengaruhi jiwa kita. Ada pergumulan yang terjadi di sana, di dalam batin jiwa kita. Tetapi pihak mana yang, apakah pihak tubuh atau pihak roh kita yang diberi makan lebih banyak, dia punya pengaruh yang lebih kuat. Katakan amin. Kalau roh kita diberi asupan firman Allah terus menerus, makanan rohani terus menerus, maka roh kita akan dapat mempengaruhi jiwa kita dan menghasilkan kehendak keputusan-keputusan yang memuliakan Tuhan. Keputusan-keputusan yang menguntungkan kehidupan rohani kita. Tetapi kalau tubuh kita ini yang lebih banyak kita beri asupan dengan segala keinginan daging ini, saudara, maka yang akan muncul adalah perbuatan-perbuatan daging semata. Yesus katakan dari hati, dari jiwa kita akan keluar segala macam hal, apakah itu baik atau jahat. Kalau kita punya perbendaharaan hati, jiwa kita dipenuhi dengan firman Allah, maka yang akan keluar juga hal-hal yang baik. Sebab apa yang melimpah dalam hati akan keluar melalui mulut kita. Jadi kita punya jiwa yang sangat berperan, sangat menentukan, saudara. Karena itu jiwa kita harus terpelihara di dalam kekuatan Allah. Dan apa itu kekuatan Allah? Firman Allah dan Roh Kudus. Itu kekuatan Allah yang harus terus memelihara sesuai dengan 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena iman. Kekuatan Allah adalah firman Tuhan. Roma 1 ayat 16. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi di dalam jiwa kita ada hal yang sangat menentukan kehidupan kita. Mari kita memberi jiwa kita, batin kita, asupan rohani yang bergizi. Katakan amin. Supaya jiwa kita jangan sampai merana, kurus kering. Sebagaimana tubuh ini perlu asupan makanan yang bergizi, yang seimbang, demikian juga jiwa kita. Dan jiwa kita terpelihara oleh kekuatan firman dan Roh Kudus. Mari kita melihat beberapa contoh dalam firman Tuhan. Saudara, orang yang memiliki jiwa yang terpelihara seperti apa? Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 ayat 24 dan ayat 30. Bilangan 14 ayat 24 dan ayat 30. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kita tahu peristiwa dalam bilangan 13 dan bilangan 14 ini, yaitu ketika Musa memerintahkan 12 utusan untuk mengintai, mencari tahu keadaan dari tanah Kanaan itu. Bukan berarti Musa tidak percaya kepada janji Tuhan, bahwa negeri itu berlimpah-limpah, susu, madu dan sebagainya. Tetapi Musa mau supaya bangsa ini diyakinkan akan janji Tuhan.
Sebab itu dia memilih 12 utusan, mereka yang termasuk pemimpin-pemimpin dari tiap-tiap suku bangsa Israel. Diutuslah. Dari 12 utusan itu termasuk Yosua dan Kaleb. Kita tahu ceritanya, mereka pulang membawa kabar yang luar biasa, ya, yang kembali meneguhkan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Tuhan tidak pernah berdusta. Itu kabar yang mereka bawa. Dengan membawa bukti buah anggur yang mereka petik dari sana, saudara. Satu tandan, dikatakan satu tandan anggur dipikul 2 orang. Ya. Saudara pernah lihat orang keluar dari mall, dari hypermart, bawa anggur lalu dipikul 2 orang? Tidak ada, bukan? Ya. Waktu itu seperti itu, saudara. Luar biasa, bukan? Artinya apa? Janji Tuhan tentang tanah Kanaan itu ya dan amin. Ya. Kita bukan punya janji untuk tanah Kanaan yang ada sekarang. Kita punya janji untuk sorga yang kekal. Ya. Berlimpah-limpah untuk hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, dengan segala bukti yang dibawa itu, seharusnya bangsa Israel percaya bahwa sungguh firman Allah itu ya dan amin. Tetapi apa yang terjadi? 10 utusan itu membawa kabar. Mereka bilang, sudah lihat toh bukti tentang tanah Kanaan itu. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ya dan amin. Mereka bilang, tunggu dulu. Kita tidak akan pernah sampai ke sana. Loh, kenapa? Itu bangsa yang ada di sana raksasa. Kita tidak sanggup. Kita dibanding dengan mereka seperti belalang kita. Kita akan ditelan habis. Seluruh Israel terpengaruh dengan kesaksian itu. Terpengaruh dengan kesaksian itu. Tapi dalam situasi seperti itu, di mana terjadi ketidakpercayaan kembali kepada firman Tuhan. Mari kita lihat pasal 13 bilangan pasal 14 ayat 6 dan ayat 7. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Haleluya. Dalam situasi seperti itu, saudara-saudara, bangsa Israel dikuasai oleh kesaksian itu. Tetapi Yosua dan Kaleb tampil dan coba kembali meyakinkan bangsa itu. Dilihat dari jumlah 2 orang, apa artinya? Apa artinya? Dibanding dengan 10 orang saksi dan sudah mempengaruhi seluruh bangsa Israel. Lalu apa artinya 2 orang ini? Tapi mari kita lihat. Tuhan katakan, oh, Yosua dan Kaleb punya jiwa yang lain. Mereka punya jiwa yang kuat. Jiwa yang terpelihara oleh firman dan Roh Kudus. Jiwa yang tidak terpengaruh dan tidak dapat dipengaruhi untuk hal-hal yang menyimpang daripada firman Tuhan. Jiwa yang kuat dalam meyakini akan firman Tuhan. Saudara, mereka coba yakinkan bangsa Israel. Mereka bilang, oh, negeri itu Tuhan sudah kasih kepada kita. Kapan Yosua dan Kaleb tahu bahwa negeri itu sudah diberikan Tuhan? Mereka belum keluar dari tanah Mesir. Tuhan sudah memberitahu itu kepada bangsa Israel melalui Musa. Aku akan membawa kamu kepada negeri yang baik, luas dan berlimpah-limpah.
Dan mereka ini waktu mendengar firman Tuhan mereka masih muda. Tapi mereka sungguh-sungguh yakin akan firman Tuhan itu. Saudara-saudara, inilah jiwa yang kuat. Jiwa yang terpelihara. Adalah jiwa yang tidak dapat dipengaruhi. Tidak dapat diintimidasi dengan apapun dan cara apapun, saudara. Mereka tetap punya prinsip untuk pegang kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang secara manusia tidak menguntungkan. Sebab dalam ayat selanjutnya kemudian dikatakan ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Sebenarnya keyakinan mereka terhadap firman Allah tidak menguntungkan secara jasmani. Oh, mereka diancam oleh bangsa Israel. Mereka siap dilempar dengan batu sampai mati. Mereka tidak berubah. Mereka tidak berubah. Sikap mereka terhadap firman Allah, keyakinan mereka terhadap firman Allah tidak berubah. Diancam sekalipun. Saudara, dan kita lihat jiwa yang terpelihara oleh kekuatan Allah dibela oleh Tuhan. Di saat mereka hampir saja mau dibunuh, kemuliaan Allah turun di atas kemah pertemuan. Bangsa Israel menjadi takut. Menjadi takut. Jiwa yang terpelihara oleh kekuatan Allah pasti dibela oleh Tuhan. Pasti dibela oleh Tuhan. Tuhan mau kita mempunyai jiwa yang punya prinsip yang kuat di dalam Tuhan. Yang punya prinsip yang kuat dalam kebenaran firman Allah. Bukan jiwa yang sekedar dengar firman Allah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, selesai. Dan kembali lagi kehidupan yang lama kepada kehidupan yang lama. Saudara, sementara firman Tuhan katakan, jiwa kita harus terpelihara sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpelihara dengan sempurna, tidak bercacat. Jiwa yang tidak bercacat adalah jiwa yang terpelihara oleh kekuatan Allah. Saudara-saudara, di dalam jiwa ada kehendak, ada perasaan. Ada keinginan dan kemauan. Saudara, tetapi kalau jiwa kita terpelihara selalu dengan firman Tuhan dan Roh Kudus, maka setiap keinginan yang muncul dari jiwa kita akan dikuduskan oleh firman Tuhan. Akan dikuduskan oleh firman Allah. Saudara-saudara, kita melihat contoh ketika Yesus akan menghadapi sengsara salib. Matius pasal 26. Matius pasal 26. Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, secara manusia, di dalam jiwa daripada Yesus, ada satu keinginan, ada satu kehendak untuk terlepas dari pengalaman sengsara salib itu. Dia ingin kalau boleh jangan sampai kepada penderitaan itu. Tapi apa yang dia katakan? Tapi jangan kehendakku yang jadi. Jangan menurut keinginanku, tapi biarlah menurut kehendakmu. Haleluya. Saudara-saudara, jiwa yang terpelihara oleh kekuatan Allah adalah jiwa yang selalu menyerah kepada kehendak Allah.
kehendak Allah di atas segalanya. Walaupun untuk menjalani kehendak Allah itu menyakitkan secara daging ini. Menyakitkan, saudara. Tetapi Yesus mempunyai jiwa yang kuat. Karena apa? Di dalam Dia ada firman. Di dalam Dia ada Roh Kudus. Itu kekuatan dari Allah. Sehingga Dia dapat berkata, tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Haleluya. Saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai masalah dalam kehidupan ini. Ya. Apakah hal itu merugikan secara manusia? Bahkan mungkin yang kelihatannya menguntungkan. Tetapi yang akan menarik kita keluar daripada kehendak Tuhan. Yang akan membuat kita menyimpang dari kebenaran firman Allah. Mari saudara, kita harus memiliki jiwa yang kuat di dalam Tuhan. Jiwa yang terpelihara oleh kekuatan Allah. Saudara, jiwa yang terpelihara oleh kekuatan Allah adalah jiwa yang punya kepekaan terhadap firman Tuhan. Jiwa yang peka terhadap firman Allah. Bukan jiwa yang sudah kebal. Ya. Dalam surat Efesus dikatakan banyak orang akhirnya menyimpang dari firman Allah karena perasaan yang tumpul terhadap firman Allah. Perasaan yang tidak lagi peka, jiwa yang tidak lagi peka terhadap firman Allah. Ya. Tidak lagi peka terhadap kekudusan. Sehingga berbuat dosa dianggap sebagai kenikmatan. Sebagai kenikmatan. Saudara, Yusuf memiliki jiwa yang terpelihara di dalam Tuhan. Sehingga ketika datang godaan yang secara jasmani ini menguntungkan. Ya. Tetapi bagi Yusuf itu bukan menguntungkan. Itu menghancurkan. Saudara-saudara, jiwa yang terpelihara di dalam Tuhan adalah jiwa yang punya kepekaan terhadap firman Tuhan. Jiwa yang terpelihara di dalam Tuhan adalah jiwa yang tidak tersinggung oleh firman Tuhan. Tidak ada amin, bukan? Om, semua ada baik tapi jangan singgung beta pun. Ya. Saudara, ketika hamba Tuhan, Nabi Yesaya, Tuhan bilang, pergi kasih tahu kepada hambaku Raja Yehezkiel yang sedang sakit. Kasih tahu, tinggalkan pesan, hari ini engkau mati. Sebagai hamba Tuhan, Yesaya tentu harus tunduk kepada firman Tuhan. Dan Yesaya tidak boleh merekayasa kalimat-kalimat yang sedap di telinga. Tidak. Seperti apa yang Tuhan suruh kasih tahu, nah itu dia kasih tahu. Sementara Hizkia sedang menanti kemurahan Tuhan. Dalam keadaan yang sakit, saudara, masuklah Yesaya sebagai gembalanya. Hai Hizkia, Tuhan bilang, tinggalkan pesan, hari ini engkau mati. Hizkia punya jiwa yang terpelihara di dalam Tuhan. Dia tidak tersinggung, dia tidak marah. Walaupun apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, waduh, jauh dari apa yang dia harapkan, saudara. Ya. Bertentangan dengan apa yang dia harapkan. Ya. Tapi dia tidak tersinggung. Sama dengan jemaat Kalvari tidak tersinggung. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak tersinggung. Saya kira akhirnya Hizkia bilang, terima kasih Bapak Gembala.
Begitu Yesaya keluar, dia balik ke dinding, dia mulai berseru lagi kepada Tuhan. Tuhan, tidakkah Engkau ingat kebaikanku? Dia tidak lapor kepada Tuhan, Tuhan, waduh, saya punya gembala luar biasa Tuhan. Saya lagi mengharapkan dia datang doa supaya saya sembuh, malah dia bilang saya mau mati. Dia tidak lapor kepada Tuhan seperti itu. Tuhan, keterlaluan gembala saya. Tiap kali saya pergi gereja, dia mesti singgung saya. Kemanalah ini Tuhan? Ya jelas selama engkau hidup di dalam dosa, firman Tuhan akan terus datang kepadamu. Karena apa? Tuhan mengasihimu. Karena firman Tuhan bilang, seberapa banyak orang yang kukasihi, aku tegur dan aku hajar. Kalau kami hamba Tuhan sembunyikan teguran Tuhan itu, kami yang masuk neraka, saudara. Dan ketika Hizkia balik badan ke tembok dan dia mulai berseru lagi kepada Tuhan. Tuhan bilang, oke, Yesaya kembali kasih tahu. Dia akan sembuh dan umurnya ditambah. Haleluya. Jiwa yang terpelihara di dalam Tuhan tidak tersinggung dengan apa yang Tuhan sampaikan. Walaupun itu sangat menyakitkan, jauh dari yang kita harapkan barangkali. Tapi jiwa yang terpelihara di dalam Tuhan selalu berkata kepada firman Tuhan, amin firman Tuhan. Amin. Seperti perempuan Sirofoniki yang datang minta kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan dari kerasukan setan. Yesus bilang, saya datang bukan untuk kamu, untuk domba-domba Israel yang hilang. Tidak pantas roti diambil dari tangan anak lalu dibuang kepada anjing. Apa jawab dari wanita itu? Benar Tuhan. Yang mestinya secara manusia tersinggung berat, saudara. Dia disamakan dengan anjing, bagaimana? Tapi dia jawab apa? Benar Tuhan. Apa yang Tuhan katakan benar. Masih maukah saudara berkata kepada firman Tuhan ketika harus menegur engkau dan berkata, benar Tuhan, saya itu. Haleluya. Ketika dia jawab seperti itu, Yesus katakan besar imanmu. Anakmu sudah sembuh. Seringkali kita tidak mencapai, mengalami, menerima janji Tuhan. Kenapa? Kita lebih dulu tersinggung. Kalau wanita itu tersinggung dengan ucapan Yesus, anaknya tidak pernah sembuh. Dia pulang kosong. Berapa banyak orang Kristen anak Tuhan datang di gereja, pulang kosong, tidak bawa apa-apa. Tapi jiwa yang terpelihara di dalam Tuhan, jiwa yang peka terhadap firman Allah, jiwa yang tidak tersinggung dengan firman Allah. Tetapi jiwa yang selalu berkata, amin firman Tuhan, benar firman Tuhan. Berapa banyak gembala yang harus membatasi diri untuk tidak secara terus terang menyampaikan firman Allah. Karena apa? Takut jemaat tersinggung. Apalagi tidak jauh dari tempat ibadah kami, sudah ada gereja baru lagi. Aduh, gampang sekali mereka pindah. Saya bilang, itu jiwa Tuhan punya. Tuhan bisa bawa siapa saja. Yang Tuhan perlu adalah jiwa yang mau bertobat dan menerima firman Allah dengan sepenuh hati. Itu jiwa yang terpelihara. Saudara, Yesus berkata, Bapa, kalau boleh sengsara ini dilalukan. Tapi bukan seperti yang aku inginkan. Bukan seperti apa yang menurut perasaanku, tapi seperti yang engkau kehendaki. Haleluya.
Dan ketika Yesus tetap harus menghadapi sengsara itu, apakah dia harus tersinggung dengan Bapaknya? Tidak. Ya, tidak sama sekali. Haleluya. Saudara, hal-hal seperti inilah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan itu. Ya. Tuhan mau kita punya jiwa yang tidak ada cacat. Ya. Jiwa yang cacat adalah jiwa yang menolak teguran firman Allah. Tetapi jiwa yang pekah terhadap firman Allah, yang mau menerima teguran firman Allah apapun itu, adalah mereka yang senantiasa mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Seperti Yosua dan Kaleb, akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan. Dari sekian banyak orang yang keluar dari tanah Mesir, generasi yang keluar dari Mesir, semua binasa di padang gurun. Hanya dua, Yosua dan Kaleb, yang harus kemudian masuk ke tanah Kanaan. Mereka alami janji Tuhan itu ya dan amin. Jangan kita cuma bisa sampai berkata janji Tuhan ya dan amin, haleluya, tapi kita tidak pernah alami. Sia-sia, saudara. Tuhan mau kita punya jiwa yang kuat, jiwa yang terpelihara di dalam kekuatan firman dan Roh Kudus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.